Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana ala hubbi sayyidina Muhammad wa ala hubbi ma yuhibbu sayyidina Muhammad wa man yuhibbu sayyidina Muhammad wa man ahabbu sirata sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad wa ala azwaji sayyidina Muhammad wa ala ansari sayyidina Muhammad wa sallim taslima katsira. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa al-ayat al-kama qala. Kepada para alim, para ulama, para ustaz, para imam masjid, guru ngaji yang saya muliakan, al-akhaz, khususnya kepada al-ustaz Zaidus yang kami muliakan, Bapak RT yang hormati, para jamaah musola al-mukhlisin yang kami banggakan, semuanya yang hadir, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, muta'alimin, muta'alimat, rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, bahwasanya sampai pada malam hari ini kita semuanya masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul Ibu? Banyak sekali nikmat-nikmat yang kita terima sampai hari ini. Salah satu nikmat karunia Allah yang diberikan kepada kita, bahwasanya pada malam hari ini kita ditakdirkan bisa berkumpul di tempat yang sangat mulia ini, di tempat yang paling dicintai oleh Allah. Ahabbu bilatillallah masajiduha. Tempat di dunia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masajiduha, yaitu masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Masjid, mushola, surau, langgar, atau apapun namanya. Itu tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah azan dikumandangkan, betul-betul. Disinilah anak-anak ngaji, disinilah orang-orang baca tahwil, baca wirid, sholat, baca Quran, itikaf, luar biasa. Oleh karenanya tempatnya tempat mulia, dan salah satu nikmat besar yang harus kita syukuri hari ini, saat ini kita bisa hadir di majelis ini dalam rangka beribadah kepada Allah, memperingati peristiwa besar yang tadi disampaikan oleh Ustaz, yaitu peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah luar biasa nikmat yang sangat besar ini. Ibu yang saya muliakan, sebagai rasa syukur ya, hari ini, detik ini, itu ada banyak banget ribuan orang yang sedang mengalami kemacetan dalam perjalanan. Itu ada kan? Ada yang hari ini sedang nyebrang di penyeberangan dengan perahu yang kecil, ada yang bertugas di perbatasan, ada hari ini yang sedang terbaring sakit, ada hari ini yang sakitnya begitu parah sehingga dia harus diopname di rumah sakit. Ada yang hari ini orang yang sedang rindu sekali ingin ngaji, tetapi belum ada kesempatan. Kepengen sekali dia yang datang ke pengajian itu, tetapi kesempatan belum ada. Nah hari ini kita lagi-lagi saya ulang, bersyukur kepada Allah kita ditakdirkan di sini dalam rangka ngaji. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini
benar-benar menjadi sebab, benar-benar menjadi wasilah, benar-benar menjadi lantaran turunnya rahmat Allah di kampung kita tercinta ini. Dengan semangat pengajian ini, semoga kita semuanya senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma berkah ilmunya, berkah rizkinya, berkah keluarganya, berkah anak cucunya, berkah pekerjaannya. Semoga dengan semangat ngaji ini kita tambah ilmu, tambah baik akhlaknya. Allahumma dikabulkan segala doa-doanya dan diselamatkan dunia akhiratnya. Allahumma amin. Bu, Ibu, kalau sebelum lanjut saya tanya dulu juga. Ini kan kita alhamdulillah sudah sholat maghrib ya tadi ya. Udah seger, sudah mandi, udah makan malam, sudah sholat isya, kemudian gerimis, ada AC kayak gitu maksudnya, ada kipas angin, seger kayak gini. Kalau kita keluar tuh ada angin sepoi-sepoi karena hujan. Itu enaknya ngapain Bu? Enaknya ngaji, kok tidur dulu. Enaknya ngaji, makanya insya Allah ngajinya kita khusus ya. Kan semuanya udah. Nah ibu bapak yang saya muliakan, hadirnya ibu kesini, ninggalin nonton TV, ninggalin pekerjaan rumah, ninggalin waktu santainya ibu bapak. Di sini tuh tidak sembarangan loh Pak. Ini diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Di mana Rasulullah SAW menyampaikan, man salaka thariqan fihi ilman, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, syahalallahu thariqan lahu bihi, syahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa yang pergi ngaji, barang siapa yang pergi ke majelis taklim menuntut ilmu, maka sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalan menuju ke surga. Alhamdulillah. Ini adalah jalan pintas loh Pak. Jalan pintas menuju ke surga itu adalah menuntut ilmu, ngaji. Oleh karenanya kalau kita dengar ada kata taklim, berangkatlah. Kalau kita ada kajian-kajian, berangkatlah, kecuali ada udzur. Karena ini adalah jalan pintas menuju surga. Allah akan mudahkan betul itu jalan-jalannya ke surga ini. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW menyampaikan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Jika kalian melewati taman-taman surga, maka mampirlah, kata Rasulullah. Sahabat menyampaikan, ya Rasulullah, ma riyadul jannah, apa itu taman-taman surga wahai Rasulullah? Rasulullah menyampaikan, khillatul dzikri, taman-taman surga itu adalah kumpulan-kumpulan atau alat-alat, lingkaran-lingkaran zikir, lingkaran-lingkaran majelis ilmu, lingkaran-lingkaran yang disebutkan di sana asma-asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya ibu bapak yang saya muliakan, di sini ini kan kita sedang gembira semua, betul? Kita bahagia kan? Kenapa kok bahagia ibu? Karena di samping kanan kiri kita itu orang-orang soleh. Ini bapak-bapaknya soleh, ibu-ibunya solihah, anak-anaknya soleh dan solihah. Ini kita menjadi gembira majelis ini ketika kita kumpul dengan orang-orang soleh, akan menggembirakan hati. Saya jadi membayangkan Pak, kalau kita bersama orang-orang yang soleh dan solihah di sini kita bergembira, saya membayangkan alangkah bahagianya jika nanti di surga kita bisa kumpul-kumpul dengan para sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Alangkah indahnya nanti di surga itu Bu, ketika kita bisa kumpul-kumpul dan bisa berbincang-bincang dengan cucunya Rasulullah Sayyidina Hasan dan Husain. Coba ya ini, karena tadi itu hadiahnya kan surga, kita akan dimudahkan jalan menuju ke surga. Nah kemudian ibu bapak yang saya muliakan, alangkah senangnya nanti kita jika bisa melihat wajah Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang mulia. Oleh karenanya
ibu bapak, ini harus kita syukuri, kemudian semangatkan ngaji ini karena dia akan menyampaikan kita kepada orang-orang soleh nantinya di akhirat. Mudah-mudahan Allah kabulkan apa yang kita inginkan, bisa masuk surga bersama-sama, bisa menatap wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma, amin Allahumma. Ibu bapak, sebelum kita membahas Isra Mi'raj, ini karena memang sangat luar biasa majelis ilmu itu. Jadi saya sampaikan, ketika ibu datang ke majelis ilmu, itu akan mendapatkan 4 hal. Majelis ilmu dimanapun, di masjid, di musala, mungkin di gedung apa, kalau itu kita datang ke suatu tempat ilmu, menuntut ilmu, maka akan didapatkan 4 hal. Rasulullah SAW dalam hadis sahih menyampaikan, "Majtama qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah seseorang itu kumpul-kumpul fi baitin min buyutillah, dalam salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, di masjid, di mushola, di surah, di langgar, di apapun lah namanya tadi saya sebutkan, kok kumpul-kumpulnya di situ dalam rangka ngaji, ya kata Rasulullah bainahu, di hadisnya itu, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah yatadarrasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah, kecuali akan diturunkan ketenangan. Sungguh yang bikin kita tenang itu Bapak Ibu, bukan fasilitas yang ada di rumah kita, bukan karena harta kita, betul. Bukan karena AC kita, bukan karena kipas angin kita, tetapi yang bikin tenang itu adalah tatkala kita ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, kemudian itulah yang akan diturunkan ketenangan kepada orang-orang ini. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, hadirnya kita di sini, nazalat alaihim sakinah, akan Allah turunkan. Orang-orang yang senang ke pengajian itu hidupnya akan tenang. Pengajian untuk ilmu itu kan sama dengan zikir kepada Allah dan ingat kepada Allah. Makanya saya itu ketika ada orang, misal ya, ada orang mengatakan ada orang itu kok diajak ngaji nggak mau, diajak sholat nggak mau, malah bilang urus sendirilah, itu urusanmu kan gitu. Diajak puasa katanya sakit mah, badannya sehat, uangnya banyak, suruh daftar haji katanya takut hilang nanti di Mekah. Orang-orang model kayak gitu tuh disuruh zakat susah, sholat gak mau, ngaji gak mau, zakat gak mau, haji gak mau, puasa gak kuat gitu ya. Kalau gak kuat sih gak masalah. Puasa gak mau, kemudian dia bilang hidup saya bahagia saja. Itu bohong. Misalnya ada orang kayak gitu itu bohong. Karena Allah sudah nyatakan, Allah bidzikrillahi tatma'innul qulub, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati ini akan menjadi tenang. Jadi kalau ada orang ibadah nggak pernah, kumpul kawan-kawan di musola tidak pernah, kemudian tiba-tiba dibilang hidupku baik-baik saja, hidupku bahagia saja, itu adalah bahagia semua itu saja insya Allah. Nah, saya berani bersumpah orang itu sekaya apapun, sebanyak apapun hartanya, setinggi apapun pangkat dan jabatannya, seterkenal apapun dia, tapi kalau dia tidak ingat kepada Allah, jauh daripada zikrullah, demi Allah orang ini tidak akan pernah bahagia. Demi Allah, saya berani bersumpah. Dalilnya tadi. Oleh karenanya bersyukurlah kita. Karena ibu bapak yang saya muliakan, Allah itu sudah mendesain bahagianya makhluk itu masing-masing. Sendiri-sendiri gitu. Contoh ada makhluk yang bahagianya di air, yaitu ikan. Ikan itu Bu, dia hidupnya di mana Bu? Halo Ibu. Ikan itu bahagianya di mana? Di air. Ikan itu akan bahagia manakala dia di air. Ikan itu kalau dia di daratan dia tidak akan bahagia. Apalagi kalau ikan main-main di pasar, itu udah gak bahagia, udah ditutup sama ibu-ibu semua. Udah dibeli semua, didorong sama ibu-ibu. Ikan bahagianya di air. Ada yang bahagianya di dalam tanah, kayak cacing. Cacing itu bahagia di tanah. Walaupun menurut pandang kita aduh sumpah banget ya cacing itu hidupnya kayak gitu, dia bahagianya di tanah.
Kalau cacing berani-berani berjemur di daratan itu dia tidak akan bahagia, malah di paku air. Ada lagi burung. Burung itu bahagianya di mana? Dia terbang bebas dari ranting satu ke ranting yang lain, dari dahan satu ke dahan yang lain, dari pohon satu ke pohon yang lain. Itu burung akan bahagia. Makanya burung walaupun dikurung dalam sandang emas, makanannya terjamin, minumannya terjamin, kesehatannya terjamin, dia tidak akan bahagia. Apa buktinya Pak Amin? Buktinya kalau pintu sangkarnya dibuka, dia lepas, dia tidak akan bahagia. Itu berarti tanda dia bahagia. Dia bahagianya di alam bebas. Nah, kalau misalnya gitu ya, kalau burung senengnya di alam bebas, kemudian ikan senengnya di air, cacing bahagianya di lumpur gitu ya, maka bahagianya manusia itu adalah tatkala kita mengamalkan agama. Semakin banyak kita mengamalkan agama, semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita semakin bahagia. Paham itu? Itu mau tidak mau. Dan salah satunya amalan agama itu adalah ngaji seperti hari ini. Makanya di sini kan bahagia semua kan? Kan tidak ada yang sedang ingat hutang. Kalau sudah dicari hutang, insya Allah lupa. Saking senangnya, memang saking diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu bapak yang saya muliakan, itu yang pertama, orang-orang yang kumpul di majelis ilmu, satu akan memperoleh keterangan jiwa. Yang kedua, wa ghasyiatur rahmah, akan di ini ceritanya kayak gitu. Nampak katanya Pak gitu. Nampak bapaknya. Memang harus tampil bapak-bapaknya. Ibu bapak udah nampak? Alhamdulillah. Ingat-ingat ya Bu, kalau sudah nampak inilah wajah saya. Maksudnya nanti kalau ibu di surga duluan, saya belum ada, tolong dicari. Gimana nih Pak Amin belum pernah ngisi di sini gitu kan? Cari, tanya. Tahu ada? Oh nggak tahu, gimana ya? Tanya lagi. Pak Gus, tahu nggak Pak Amin? Oh itu di pojokan sana sedang makan mie ayam surga. Jadi kalau saya nggak ingat wajah ibu nggak apa-apa. Tapi kalau ibu memang harus ingat wajah saya, nanti bisa jadi gitu. Karena bapak ibu yang saya muliakan, sesungguhnya kawan itu bisa bermanfaat. Ini jadi belajar ya. Jadi yang bisa memberi syafaat itu bukan hanya Nabi Muhammad, Pak. Kawan-kawan yang soleh itu bisa saling mensyafaati, bisa saling menolong. Al-Quran itu bisa mensyafaati, guru dengan murid bisa mensyafaati, anak dengan orang tua bisa mensyafaati. Itu banyak ya kalau kita cerita syafaat. Maka alhamdulillah kita bisa duduk-duduk di sini bermujalah satu solihin ya. Kita berduduk bersama orang-orang solihin adalah nikmat yang luar biasa. Alhamdulillah. Ini adalah merupakan obat hati. Kan ada lagunya itu. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh. Dan kita berkumpul dengan orang soleh ini, nanti kita akan gembira insya Allah. Yang kedua, yang akan kita peroleh dengan sering datang ke majelis ta'lim itu ibu bapak, wa ghasyiatur rahmah, Allah akan cucuri rahmat. Rahmat itu kasih sayang. Kita ini belum minta, jangan ke pengajian itu rahmat Allah udah luar biasa mencucuri kita. Kalau kita serius ke pengajian, ke majelis ibu akan ditambah lagi. Jadi luar biasa ibu, mohon maaf kalau saya tanya, ibu sehari itu gunakan air berapa liter Bu? Banyak ya, untuk minum, untuk nyuci pakaian, nyuci baju, untuk nyiramin karetan, untuk nyiramin sawit. Banyak banget itu air yang kita gunakan. Itu gratis atau gratis?
gratis ya. Barusan kita juga dikasih lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah rahmat Allah. Di Cina itu ada namanya klinik penanaman rambut, Pak. Jadi di Cina itu kalau kita rambutnya kurang lebat atau botak itu bisa ditanam. Satu helai rambut itu harganya 25.000 rupiah kalau dirupiahkan. Itu tahun 2009. Nah kalau sekarang kan sudah tahun 2022, mungkin udah naik kan, udah naik menjadi 50.000 satu helai, Pak. Satu helai rambut ditanam di Cina itu 52.000. Coba kita bayangin, kita punya rambut semua. Rata-rata kepala orang Asia ini menurut penelitian jumlah rambutnya seratusan ribu helai rambut. Jadi ini kalau disuruh beli sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu helainya 50.000 itu sudah 5 miliar ribu. Baru satu kepala itu sudah 5 miliar, ini gratis dari Allah. Padahal rambut lain ada idem, ada alis, ada kumis, ada janggut, ada bulu ketiak, macam-macam semuanya. Itu kalau disuruh beli satu helainya 50.000 buat. Ini adalah rahmat Allah. Nah, kenapa mata kita cukup berkedip, Bapak Ibu? Karena ternyata kalau mata kita melotot terus, itu akan kering. Apa namanya? Kornea mata itu akan kering. Nah, Allah sangat sayang banget kepada kita sehingga setiap saat mata kita dilap oleh Allah, dikedipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rahmat Allah yang tidak pernah kita minta, Pak, yang tidak pernah kita minta. Oleh karenanya banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak majelis taklim agar nikmat-nikmat Allah atau rahmat Allah itu senantiasa dicucurkan kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Kemudian yang ketiga, hadiah bagi orang-orang yang senantiasa ke majelis taklim itu adalah wahafathumul malaikah, akan dikelilingi oleh malaikat. Jadi Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya malaikat yang tugasnya itu mencari majelis-majelis zikir, mencari majelis-majelis ilmu, dicari semuanya keliling dunia itu. Dan ketika sudah menemukan majelis ilmu, malaikat bilang kepada kawannya, wahai malaikat, wahai kawan-kawanku, di sini nih, di musola al-Muf, listen, sedang ada majelis taklim, maka mereka berbondong-bondong sampai bertumpuk-tumpuk sampai ke langit dunia. Jadi full. Ini adalah pengajaran baru, hanya kita nggak ngerti saja. Banyak malaikat itu mendoakan kita, Masya Allah. Kemudian Allah berfirman, wahai malaikat, sedang apa mereka berkumpul-kumpul? Kemudian malaikat bilang, ya Allah, mereka sedang berzikir, ingat kepada Engkau, mereka sedang ngaji. Allah berfirman kepada malaikat, apakah mereka tahu surga saya? Wah, padahal ya Pak, Allah kan sudah memberitahu, cuma konteks teksnya seperti ini. Malaikat bilang, wahai Allah, andai kata orang-orang jalan 7 itu kok ngerti surga ciptaan Kau itu begitu indah, begitu mewah, begitu luas, nyaman, mereka akan sungguh-sungguh lagi bersenantiasa duduk di majelis ilmu. Mereka akan sungguh-sungguh lagi beribadah kepada Engkau. Kemudian Allah berfirman lagi, wahai malaikat, apakah mereka tahu tentang neraka itu? Mereka tidak tahu, wahai Allah. Malaikat, bagaimana jika mereka tahu tentang neraka dan begitu pedihnya siksa neraka? Malaikat bilang, ya Allah, andai kata orang-orang itu tahu begitu sedihnya di neraka, begitu kejamnya siksa neraka, kerasnya siksa neraka, mereka akan nangis dan akan sungguh-sungguh lagi untuk senantiasa berada di majelis-majelis zikir. Kemudian Allah berfirman, fa'ushidukum, maka saksikanlah oleh kalian wahai malaikat, ini qad ghafartu lahum, sesungguhnya saya sudah mengampuni dosa-dosa mereka semuanya. Alhamdulillah. Ya Allah berfirman, ini qad ghafartu lahum, saya telah mengampuni dosa mereka semuanya. Jadi ini kalau dalam ilmu pesantren itu ghafartu itu fi'il madhi. Fi'il madhi itu kata kerja yang menunjukkan masa lampau. Kalau bahasa Inggrisnya
pasti gitu ya. Jadi telah diampuni, bukan akan diampuni. Jadi orang-orang yang duduk di majelis ilmu itu qad ghafartu lahum, telah saya ampuni semuanya. Alhamdulillah. Dosa-dosa kita kan banyak ya. Banyak dosa-dosa kita. Nah, ibu bapak yang saya muliakan, dulu pernah saya sampaikan ya, dosa kita berapa, masih ingat tuh? Halo? Ya. Gak ingat ya. Ibu pernah ngitung dosa? Belum. Saya pernah ngitung dosa itu Aziz, ketika umur saya 40 tahun, berarti 5 tahun yang lalu saya pernah ngitung dosa. Saya hitung umur saya itu 40 tahun. Dalam 1 tahun itu kurang lebih hanya 360 hari. Saya kalikan 360 hari kali 40 itu kalau tidak salah ketemunya 12.400 hari. Jadi saya pikir orang yang usianya 40 tahun itu hidup di dunia sudah 12.400 hari. Saya mikir lagi, andai kata dalam 1 hari kita melakukan dosa 1 saja, andai kata dalam 1 hari kita melakukan 1 kezaliman saja, itu dosa kita yang umurnya 40 tahun sudah sebanyak 12.400 dosa. Nah ini kalau bapak-bapak kayaknya lah ahli saja lebih dari 40 tahun kan. Nah itu kalau 1 dosa, padahal bikin dosa sangat mudah sekali. Di mana-mana bisa bikin dosa. Kadang-kadang kita sudah dengar azan ya, di melalui musola sini subuh, maksudnya azan subuh, kemudian kita udah dengar, kita mikir bangun belum ya, bangun tidur lagi ya, akhirnya bablas sampai jam 7 itu dosa besar. Walaupun kalau bapak kejadian gitu tetap salah pondok, tetapi itu dosa besar. Kecuali memang kita ketiduran benar dan dengar azan bangun jam 8 tidak dosa. Tapi kalau sudah dengar azan kemudian kita masih malas-malasan dan akhirnya tertidur, ini sebuah kesalahan. Ibu-ibu juga demikian, pas pagi hari anak-anak yang kecil-kecil ini disuruh mandi susah, disuruh mandi harus kejar-kejaran dulu. Ketika sudah mandi, disuruh kasih pakaian juga nggak mau, akhirnya anaknya dicubit, ibunya mantau tuh, anaknya dicubit sampai nangis. Itu kira-kira anaknya yang salah atau ibunya yang nggak sabar? Ibunya yang nggak sabar, itu sebuah kedoliman. Ada lagi bapak-bapaknya pulang kantor, pulang dari kebun, makan misalnya sama ikan asin, datang kucing lewat, kucingnya ngeong-ngeong, kepingin banget kucing itu. Gak dikasih, kucingnya sudah mikir, kok gak dikasih, siapa tahu nanti bisa dikasih kepalanya itu. Kucingnya melotot, ternyata kepalanya juga kita makan. Astagfirullah, kucingnya gitu ya. Kucingnya itu sakit kayak gini, ya Allah kepalanya aja pertimbangkan dan dikasihkan ke saya. Kucingnya masih di situ, malah kita lempar satu. Ini adalah sebuah kedoliman. Dan ini insya Allah dengan hadirnya kita kumpul bersama orang-orang solih, kumpul bersama orang-orang yang solihah, menuntut ilmu agama, insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni semuanya. Amin Allahumma amin. Dan harapan kita adalah tidaklah kita pulang dari majelis ini kalau dosa-dosa kita sudah diampuni. Amin Allahumma. Ibu bapak yang saya muliakan, kemudian yang keempat, wadzakarallahu fi matillah. Orang-orang yang suka ke majelis talim, ke majelis kajian Islam, wadzakarallahu fi matillah, akan Allah bangga-banggakan di majelisnya malaikat. Jadi Allah itu punya majelis malaikat luar biasa, banyaknya ribuan. Rapat itu kalau malaikat itu rapat itu sebatas 4 jari ini kedudukannya kalau malaikat. Kalau kita rumah kita aja jangan. Kalau malaikat itu full, mereka sujud semuanya. Dan itu Allah berfirman, wahai malaikat, ketahuilah dulu ketika saya mau menciptakan Nabi Adam kalian protes. Ketika saya mau menciptakan manusia sebagai khalifah kalian protes, katanya mereka akan bertengkar dan menumpahkan darah saja. Lihat mereka di musola mukhlisin, mereka tidak bertengkar, mereka duduk santai, mereka semuanya memuji itu. Ingatku, mereka adalah orang-orang yang saya banggakan. Itu luar biasa. Kita dibanggakan, kita kenal dengan pejabat itu luar biasa. Kenal dengan seseorang yang kita anggap penting luar biasa. Ini Allah banggakan di majelisnya malaikat.
beserta bapak-bapak kita. Masya Allah. Jadi Amin Jubaidi bin Sunyoto dan sebagainya, Fulan bin Fulan, luar biasa. Oleh karenanya semangat terus. Insya Allah kalau ada taklim, ada kajian, apalagi besoknya ada Ramadan, kita semangat semuanya. Setuju bro? Karena banyak banget yang akan kita bro. Belum ya? Oke, kita masuk ke Isra Mi'raj. Kita masuk ke Isra Mi'raj. Tadi mukadimah ini baru mukadimah, untuk pengajiannya belum mulai. Tadi itu mukadimah karena luar biasa ilmu itu juga saya sampaikan. Kita mulai pengajian Isra Mi'raj. Bapak Ibu yang bisa muliakan, hari ini hari yang luar biasa dari disampaikan, hari spesial kita bisa memperingati peringatan Isra Mi'raj ini. Isra itu artinya berjalan di malam hari. Isra itu berasal dari kata asra yusri isra'an, artinya berjalan di malam hari. Jadi bapak-bapak semisal besok sholat isya di sini jamaah, kemudian pulang ke rumah, ibunya bilang, ya gas kita habis. Padahal besok kita mau masak lagi, jadi kalau kita nggak tukar malam ini, besok susah, kesiangan masaknya. Terus gimana? Tolong ya, tukarkan gas ini ke pasar. Bapak ke pasar, tukar gas, itu bapak sedang isra. Itu secara bahasa ya, secara bahasa merupakan itu sedang isra, melakukan perjalanan malam, melakukan perjalanan malam. Kemudian Mi'raj itu artinya alat untuk naik. Sehingga sering disebutkan kalau dalam bahasa Arab Mi'raj itu adalah tangga. Asal katanya adalah Mi'raj. Akroja yuriju ikrojan wa makrojan fahuwa arijun wa dakamakujun ikroj latakroj makrojun mi'rajun. Apa namanya, alat untuk naik. Ini kalau bahasa sorok, jadi kita tahu akroja dia laki-laki sedang naik, yakroju laki-laki sedang akroja laki-laki telah naik, akroju laki-laki sedang naik dan sebagainya sampai ke mi'rajun itu alat untuk naik. Jadi kalau bapak-bapak sepulang dari beli gas sampai di rumah terus hujan, gentengnya bocor, terus ibunya suruh betulin, kita ambil tangga, naik ke genteng itu bapak sedang mi'raj. Betul itu. Kawannya yang besok pagi bilang, ketemu kawan lama, lama kita nggak jumpa. Kemana saja kegiatan sekarang? Tadi malam saya melakukan Isra Mi'raj. Benar coba secara bahasanya, secara lugu, secara bahasa. Jadi Mi'raj artinya tangga atau alat untuk naik. Isra artinya perjalanan malam hari. Nah itu bapak yang saya muliakan, Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, perjalanan dari Makkah ke Palestina, kemudian dilanjutkan Mi'raj ke Sidratul Muntaha dengan mendapatkan pengalaman-pengalaman baru, dengan mendapatkan ilmu-ilmu baru yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya, ini saya sebutkan, bukan salah satunya ya. Yang pertama, ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, ketika Mi'raj, Nabi Muhammad mengatakan, Ro'aitu lailata usriya bi, saya melihat tatkala saya diisrakan, kata Rasulullah, ala badil jannata maktubah, melihat di atas pintu itu ada tulisan. Jadi Rasulullah menyampaikan, Ro'aitu lailata usriya bi ala badil jannati maktubah. Saya melihat tulisan ketika saya di mi'rajkan, diisrakan di pintu surga. Apa tulisannya Pak Amin? Tulisannya adalah as-sadaqatu bi asri amsalihha wal qardu bi thamaniyata asyara. Itu tulisannya di pintu surga.
Saya ulang lagi ya, tulisannya di pintu surga ketika Nabi di Isra Mi'rajkan itu adalah as-shadaqatu bi asri amsalha wal qardu bi thamaniyata asyara. Apa artinya Pak Ami? Artinya adalah sedekah 10 kali lipat, meminjamkan 18 kali lipat. Itu tulisan di pintu surga. Fakultu kata Rasulullah, saya mengucapkan, ya Jibril, ma balul qardi afdalu minas shadaqah. Kenapa meminjamkan itu kok lebih utama daripada sedekah? Kemudian Jibril mengatakan, li anna as-sa'ila yas'alu wa'indahu. Karena orang yang meminta-minta itu, dia meminta apa yang sudah dipunyai pada dirinya. Maksudnya ini ketika kita sedekah kepada seorang pengemis, bisa jadi pengemisnya itu memang sudah punya di rumah gitu ya. Apalagi memang begitu ya Pak Ustadz. Zaman sekarang ini saya baca berita, ada pengemis ketika ditangkap Satpol PP di mobil gitu ya, dijadikan pekerjaan gitu. Kemudian dia rumahnya bagus, mewah, istrinya lebih dari satu, ada tuh di berita-berita gitu. Subhanallah, pengemis dijadikan pekerjaan. Makanya pemerintah menyampaikan ketika kita sedekah, ketika kita ini lebih baik, atau kalau di Jogja itu malah langsung ini tidak diperbolehkan itu. Di Purwokerto juga di dunia itu ada tulisan besar ya. Jadi Anda memberikan pengemis di jalanan sama dengan Anda membiarkan mereka akan menjadi apa itu bahasanya? Saya intinya gitu. Jadi disuruh ke lembaga-lembaga resmi, ke panti asuhan, gitu, ke panti jompo, ke panti yang resmi. Nah itu Bapak yang saya muliakan. Sedekah kita itu 10 kali lipat. Kalau ibu sedekah 100.000 untuk membangun pagar musola ini ibu akan diganti 1 juta. 1 juta rupiah. Ikhlas tidak ikhlas. Kenapa kok ikhlas tidak ikhlas? Karena Allah itu adalah Ghaniyun Hamid. Allah itu maha kaya, maha terpuji. Gak mungkin Allah minta dari hamba-hambanya yang lemah seperti kita. Jadi kalau ibu itu sedekah 100.000 ikhlas, maka yang pertama ibu dapat pahala, yang kedua ibu dapat ganti minimal 1 juta. Kalau ibu sedekah 100.000 tidak ikhlas, ibu tidak dapat pahala, bapak tidak dapat pahala, tapi uang itu tetap diganti minimal 1 juta rupiah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sedekah itu luar biasa ya. Pahala sedekah itu sangat luar biasa, sangat banyak, sehingga ini bukan dapat di dunia, ini adalah semacam aromanya itu sampai ke dunia itu. Sama dengan kita ke pasar atau ibu tetangganya masak sayur yang begitu sedap, itu kan aromanya sampai ke rumah kita. Kita kalau mengatakan oh sedap ya masak ibu sebelah ya kan gitu. Nah sama itu, saking besarnya sedekah infak pahalanya itu sampai dirasakan di dunia. Salah satunya minimal akan dibalas diganti 10 kali lipat. Ikhlas tidak? Ikhlas. Mungkin ibu-ibu bilang begini, Pak Ustadz, kan katanya Ustadz itu sedekah nggak harus uang, betul ibu? Sedekah nggak harus uang. Sedekah itu apapun. Bahkan senyum saja sedekah. Ya, dapat semuka biwajhi ahika laka saudara. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Tiap-tiap kebaikan itu adalah sedekah. Nah, tetapi ketika kita ini uang kita berganti berlipat-lipat, maka memang mau tidak mau sedekahnya kita harus buat. Jadi coba saya cek ya. Halo ibu, ibu. Kalau saya bilang seperti ini juga Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kita tanpa meminta, ibu sudah balas salam kita. Kalau kita baca doa, kita baru dapat doa juga. Kalau kita senyum, sedekah senyum, kita juga akan dapat senyuman. Tapi kalau kita sedekah uang, akan diganti oleh Allah minimal 10 kali. Makanya ada guru saya mengatakan, kalau bersedekah
Sedekahnya senyum, pasti senyum yang didapatkan. Kalau bersedekah, sedekahnya doa, pasti doa yang didapatkan. Tapi kalau kita sedekahnya uang, senyum, doa, dan uang kita dapatkan. Kalau kita sedekah uang itu, Bu, misalnya Ibu nih, Pak, saya mau sedekah ini 2 juta untuk pembangunan pagar musola. Ini panitianya tersenyum apa enggak? Tersenyum kan? Masya Allah, terima kasih Ibu. Ibu mudah-mudahan rezekinya barokah. Ibu mudah-mudahan dilapangkan segala usahanya. Ini kita doa. Dan dari doanya panitia itulah Allah akan kasih rezeki kita dari arah yang tidak disangka-sangka. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu itu yang pertama sedekah. Kemudian Allah itu punya 2 malaikat yang setiap harinya diturunkan ke dunia ini. Setiap pagi Allah turunkan 2 malaikat, diganti terus setiap harinya. Malaikat turun, yang satu mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, gantilah rezekinya orang-orang yang sedang berinfak. Gantilah rezekinya orang-orang yang senang berderma. Itu satu malaikat. Kemudian malaikat yang lain berdoa, Allahumma mumsikan